Hai guys, kita lanjut lagi dengan materi Fisika Matematika 1 di mata pelajaran pertama dari tabel 3. Kita masuk di uji konvergensi dari tabel 3. Nah, ada materi tadi materi yang sebelumnya materi 1-1, sekarang 1-2 itu bisa kalian baca sendiri, itu bagian kalian untuk mengkajinya. Ibu menjelaskan hal-hal yang penting saja di dalam YouTube ini. Jadi kita lanjut di bagian 1-3, yaitu uji konvergensi deret tak berhingga. Nah, nanti kita akan lihat bahwa kita nanti kita gunakan itu hanya deret-deret yang konvergen. Apa itu deret konvergen? Jadi suatu deret konvergen yaitu deret yang memiliki suatu jumlah yang berhingga. Jadi jumlahnya berhingga. Nah, itu disebut sebagai deret yang konvergen. Yang tidak berhingga artinya deret yang divergen. Jadi kalau jadi dia memiliki nilai yang berhingga, jumlah nilai yang memiliki jumlah yang berhingga. Nah, kita lihat di persamaan 9 bahwa kita punya S itu yang jumlah deret dengan limit n menuju tak berhingga Sn, di mana S itu harus kalau dia konvergen itu S adalah suatu bilangan yang berhingga, ya, suatu bilangan yang berhingga, bukan bilangan tak berhingga, bilangan yang berhingga. Nah, untuk menguji deret-deret yang kita yang katakan deretnya itu konvergen, yaitu dia punya jumlah memiliki nilai berhingga itu, kita pertama dengan namanya tes awal. Nah, tes awal, jadi tes awal dia katakan begini, jika suatu bagian atau suku daripada deret itu, jadi kalau kita punya deret A1, A2, A3, A1 dan A2 itu adalah satu suku-sukunya kan. Jadi suatu bagian atau suku dari suatu deret tak berhingga tidak menuju nol, jadi tidak menuju nol. Ya, itu artinya dalam kurung limit n menuju tak berhingga an tidak sama dengan 0, jadi tidak menuju 0, maka deret tersebut disebut divergen. Ya, jadi kalau dia punya nilai deretnya salah satu sukunya itu menuju kepada tidak menuju ke 0, maka deret itu disebut divergen. Tetapi jika limit n menuju tak berhingga salah satu sukunya an itu nilainya sama dengan 0, maka harus ada tes lanjutan. Jadi belum bisa kita sebut dia konvergen atau dia divergen karena dia tidak memenuhi daripada ini namanya apa kalau di matematika ibu sudah lupa ini persyaratannya seperti gitu. Jadi dia deret itu dia tak berhingga, suatu deret tak berhingga, salah satu bagian atau sukunya dari deret itu dari deret tak berhingga itu tidak menuju 0, salah satunya itu tidak menuju 0, maka deretnya divergen. Tapi kalau dia 0, maka harus ada tes lanjutan karena kita tidak bisa menyatakan dia itu deret divergen atau konvergen. Sekarang sebagai contoh di sini di dalam di dalam catatan atau dalam materi yang kita sudah kasih buat kalian, 1/2 tambah 2/3 tambah 3/4 tambah 4/5 tambah titik-titik. Nah, kita mau lihat salah satu sukunya. Nah, kalau kita lihat kalau untuk yang ke n yang ke atas, kalau kita lihat polanya 4/5 berarti habis itu 5/6, habis itu berapa? 5/6, habis itu 6/7, 7/8. Apakah nilainya menuju 0 atau tidak? Tidak. Ya, salah satu sukunya itu menuju 0 tidak? Tidak. Karena kita lihat kalau kita perhatikan nanti 7/8, habis itu 8/9, 9 dan itu menuju ke satu angka yaitu angka 1. Kalau misalnya kita jelas terus 9
99/100 itu hampir mendekati ke angka 1 ya, atau 9/10 juga itu sudah dekat ke angka 1. Oleh karena itu tidak menuju ke tidak, jadi kalau kita lihat dari dia punya namanya, kalau matematika disebut apa, Ibu sudah lupa, nanti kalau ada bisa diberikan ini tanggapan itu, bahwa dia punya limit AN salah satu sukunya itu tidak menuju 0 tetapi menuju suatu angka, yaitu angka 1. Jadi tidak menuju ke nilai yang kecil yang menuju ke 0 tetapi yang tambah angka 1. Oleh karena itu deret ini disebut deret divergen ya, karena tidak memenuhi syarat yang seperti itu ya. Nah, ada lagi tes. Selain tes awal, ada juga tes perbandingan. Nah, tes perbandingan ini kita lihat ya. Tes perbandingan ini kita harus melihat harus ada satu deret yang sudah diketahui deret itu konvergen. Nah, jadi dia harus memenuhi suatu deret yang konvergen. Contoh di sini ya, misal persamaan 16 ini N1 tambah N2 N3 ini adalah suatu deret konvergen. Nah, kita mau menguji satu deret yaitu di persamaan 17 misalnya A1, A2, A3 tambah dan seterusnya. Apakah persamaan deret di persamaan 17 ini dia konvergen? Itu jika salah satu sukunya yaitu AN ini tanda mutlak harga N itu dia lebih kecil atau sama dengan MN. Jadi misalnya A3 ya, A3 ini dia harus lebih kecil atau sama dengan M3 ya, itu baru deret di persamaan 17 ini dia konvergen ya, itu dia punya persyaratan seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kita punya deret ini, kita mau uji dia konvergen atau tidak. Persamaan 19 ini deret yang mau diuji, yaitu jumlah dari N sama dengan 1 sampai hingga 1 per N faktorial. Nah, kalau kita buka dia, ini karena ini jumlah, maka 1 per N faktorial, 1 per 1 faktorial berarti 1 per 2 faktorial, 1 per 1 kali 2 ya 1 per 2, 1 per 3 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3, 1 per 6 dan seterusnya ya, ini bersama 19. Kita mau uji dia konvergen atau tidak. Nah, kita menggunakan satu deret yang sudah dinyatakan konvergen, yaitu deret jumlah dari N sama dengan 1 sampai hingga 1 per 2N. Jadi kalau kita bikin dia seperti itu, kalau untuk semuanya ini kita buka menjadi 1 per 2 pangkat 1 per 2, 1 per 2 pangkat 2, 1 per 4, 1 per 8 dan seterusnya, ini persamaan 20. Jadi persamaan 20 ini adalah deret yang dinyatakan sudah konvergen. Nah, kita mau uji persamaan 19 ini atau dia konvergen atau tidak dengan menggunakan persyaratan yang ini ya. Harga mutlak AN itu dia harus lebih kecil atau sama dengan MN. Nah, kita mulai uji dari pertama. Jadi yang menjadi ini adalah A-nya ya. Jadi untuk A1 itu nilainya 1. Sedangkan M1 nilainya setengah. Ya, kalau ini perhatikan, ini yang jadi M. Ini yang sudah konvergen, ini yang diuji. Ini yang A ya. Ini yang A. Jadi A1 itu nilainya 1. Jadi kita uji setiap suku ya, setiap suku. A1 nilainya 1, M1 nilainya 1/2. 1 lebih besar dari 1/2. Ujinya gagal ya. Jadi AN-nya ini tidak memenuhi karena A1 itu lebih besar. 1 lebih besar dari setengah. Kemudian A2 itu setengah. M2 itu 1/4. Sama juga 1/2 lebih besar daripada 1/4, maka gagal juga. Yang ketiga A3 1/6. 1/6 itu dia lebih besar dari 1/8 karena M3 itu adalah 1/8, gagal. Nah, kita perhatikan di A4, di suku yang keempat, A4 1 per 24, 1 per 24, M4 adalah 1 per 16. 1 per 24 itu dia lebih kecil dari 1 per 16. Otomatis bahwa dinyatakan deret 19 ini kalau dia konvergen hanya untuk nilai N lebih besar daripada 3 ya. Jadi untuk N yang lebih kecil
kecil daripada 3, jadi mulai dari n lebih kecil dari 4, mulai dari 3, 1, 2, 3 jadi lebih besar dari 3, artinya mulai dari 4 ya. N mulai dari 4 dan seterusnya itu deret 19 ini konvergen. Tetapi kalau dia lebih kecil dari 4, maka dari 3, 2, 1 itu maka deret ini tidak konvergen, atau dia divergen. Jadi dia hanya konvergen jika nilai n-nya itu lebih besar daripada 3, yaitu mulai dari 4 ke atas itu deret 19 ini konvergen. Nah, Ibu pikir sudah cukup Ibu menjelaskan ini. Cukup saja, kalian sudah bisa mengerti. Nanti kalian bisa bertanya dalam diskusi nanti sebentar ya, yang nanti kalian melihat langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Ibu dalam penjelasan ini. Terima kasih.